Halo minasan, jumpa lagi bersama Diki. Pada kesempatan ini, Diki akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 8. Tak bosan-bosannya Diki menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Diki dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Saat itu pukul 20.38, tepatnya di basement lantai 3 gedung Shibuya Hikarie. Di sana terlihat banyak sekali manusia yang saling berdesak-desakan satu sama lain. Situasi parah ini membuat beberapa orang di antaranya terlihat capek dan kesulitan bernafas. Gojo pun menyadari, ternyata ada penghalang lain yang sengaja diturunkan di gedung ini untuk mengurung non-penyihir Jujutsu. Gojo sendiri telah mengerti tentang maksud dan tujuan dari penggunaan penghalang tersebut. Dengan santai, dia akan meladeni siapapun yang sengaja membuat penghalang merepotkan ini. Sementara itu di pemakaman umum Aoyama, Mei Mei, Itadori, dan Uiui terlihat ngobrol satu sama lain. Nampaknya tim Mei Mei diperintahkan para atasan untuk membantu Gojo di Shibuya. Namun tiba-tiba mereka mendapatkan perintah baru, di mana mereka harus segera meluncur ke stasiun Jikumae karena di lokasi tersebut telah diturunkan penghalang yang serupa seperti di Shibuya. Kembali pada Gojo, di mana dia telah tiba di basement lantai 5 stasiun Shibuya dan bertemu dengan 3 roh kutukan tingkat khusus, yaitu Jogo, Hanami, dan Choso. Mereka pun saling mengejek satu sama lain dan hanya menunggu waktu saja sebelum akhirnya baku hantam terjadi. Saat ini Mei Mei, Itadori, dan Uiui telah sampai di stasiun Tokyo Metro Shibuya. Mereka pun mendengarkan pengarahan dari manajer bahwa di antara penghalang ada manusia yang telah dirubah menjadi sosok kutukan. Mei Mei lantas menurunkan 2 burung gagak ke jalur basement stasiun serta berbagi penglihatan dengan burung tersebut. Sayangnya kedua burung itu tiba-tiba terbunuh begitu saja. Di sini Mei Mei cukup yakin bahwa ada roh kutukan atau pengguna kutukan yang disinyalir sebagai biang kerok penurun penghalang. Mei Mei juga mengetahui bahwa pada basement lantai 5 telah diturunkan penghalang lain. Namun dia masih tidak memahami tujuan pihak musuh mengisolasi basement lantai 5. Jadi untuk mempersingkat waktu, Mei Mei dan Uiui akan turun melalui jalur lain. Sementara Itadori akan beraksi sendiri di jalur yang telah ditetapkan. Mereka pun berjanji untuk berkumpul di basement lantai 4 sambil menolong orang-orang. Ketika baru saja sampai di basement lantai 2, Itadori dibuat sangat marah setelah menyaksikan sosok roh kutukan belalang yang tengah memangsa manusia. Si belalang pun langsung tahu bahwa Itadori adalah penyihir Jujutsu. Itadori lantas bertanya pada si belalang tentang roh kutukan berwajah tambalan yang tidak lain adalah Mahito. Dengan polos si belalang menjawab bahwa Mahito berada tepat 1 lantai di bawahnya. Saat itulah Itadori langsung menghajar roh kutukan belalang dengan tinju kuatnya. Walau si belalang terpukul mundur, namun dia kembali bangkit dan menyerang Itadori dengan gigi-gigi super tajamnya. Si belalang memiliki kemampuan lompatan ekstra serta gigitan yang sangat ganas. Dia terus menekan Itadori, walau tidak bisa sama sekali mendaratkan satu serangan pun pada pemuda tersebut. Dengan sangat serius, Itadori lantas mendekati si belalang dan bersiap dengan energi kutukan di ujung kepalan tinjunya. Saat itu juga keduanya langsung beradu tinju. Itadori dengan 2 tinjunya, sementara si belalang dengan 4 kepalan tinju serangganya. Hebatnya, walau hanya dengan 2 tangan, namun Itadori mampu mengimbangi 4 tangan belalang dengan begitu cepat. Ketika si belalang tanpa sengaja melakukan kesalahan serangan,
Saat itu juga Itadori terus mendaratkan tinjunya pada seluruh tubuh roh kutukan tersebut. Hal ini tentu saja membuat roh kutukan belalang benar-benar tidak berdaya. Si belalang pun melepaskan racun mematikan dari dalam mulutnya. Dia juga berniat menyerang Itadori dengan sengatan tajam di ekornya. Untungnya Itadori berhasil menghindari semua serangan si belalang dan melepaskan pukulan mematikan yang membuat si belalang kehilangan nyawanya. Sedetik kemudian, Itadori berhasil menghancurkan pasak penghalang yang dijaga oleh si belalang. Di basement lantai 3, Mahito menyadari bahwa roh kutukan belalang telah terbunuh. Sebenarnya dia ingin sekali bertarung dengan penyihir jujutsu kuat yang telah membunuh si belalang. Namun apa boleh buat, dia memiliki tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Sesaat kemudian, Itadori berhasil berkumpul kembali dengan Mei Mei dan Uwi Uwi di basement lantai 4. Di sini Mei Mei telah mengakui kehebatan Itadori yang sudah setara dengan penyihir jujutsu tingkat pertama. Setibanya di basement lantai 5, mereka pun menemukan seorang gadis yang duduk diam seorang diri. Anehnya, wajah gadis tersebut nampak tegang, seperti telah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Sementara itu Hanami sengaja menyegel beberapa jalan keluar dengan akar dan ranting pohon. Hal ini pun membuat Gojo kecewa, karena bagaimanapun juga dia tidak akan kabur dari pertarungan ini. Selain itu, jika dia kabur, maka roh kutukan tingkat khusus akan membunuhi semua manusia di tempat ini. Jogo pun hanya cengengesan mendengar pernyataan Gojo. Dia sungguh tidak peduli, mau Gojo kabur atau tidak, dia dan teman-temannya akan tetap membunuh semua manusia yang berada di tempat ini. Tanpa diduga saat itu pagar di samping kanan dan kiri lintasan terbuka. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang jatuh ke dalam lintasan kereta karena sebelumnya mereka saling berhimpitan dan berdesak-desakan. Jogo lantas mengeluarkan energi kutukan dan membakar beberapa orang yang menghalangi jalannya. Choso pun melepaskan teknik manipulasi darah dan menyerang Gojo secara frontal, walau serangan tersebut belum bisa mengenai Gojo. Sementara itu Hanami bergerak cepat dan bergabung dengan Jogo untuk bersama-sama melepaskan tinju berselimutkan energi kutukan pada Gojo. Ketika tinju tersebut belum bisa menembus Gojo, saat itulah Jogo dan Hanami mengaktifkan amplifikasi domain yang perlahan-lahan merusak pertahanan Gojo. Gojo pun segera menghindar dan menjauh. Dia sadar bahwa amplifikasi domain adalah domain sederhana yang digunakan untuk membungkus para penggunanya. Meski efeknya berkurang, namun teknik tersebut bisa menetralkan semua teknik kutukan. Jadi dengan demikian, pada akhirnya roh kutukan tingkat khusus bisa melakukan serangan pada Gojo yang tidak terkalahkan. Scene pun berpindah di sebuah taman bermain, di mana saat itu Geto mengungkapkan rahasia terbesar Gojo Satoru. Gojo akan mengerahkan kekuatan terbesarnya saat dia seorang diri. Sekuat apapun penyihir Jujutsu, mereka pasti berpikir bahwa non-penyihir hanyalah beban. Untuk melemahkan Gojo, maka semuanya harus mengepung dengan banyak kaum non-penyihir. Bisa dipastikan dalam situasi ini, Gojo tidak bisa meningkatkan kekuatan atau serangan efektifnya. Selain itu, Gojo juga kesulitan menggunakan teknik biru karena akan melukai para manusia di sekelilingnya. Alhasil, Gojo pun hanya bisa mundur dan bertahan saja. Perluasan domain milik Gojo yaitu kehampaan tidak terbatas atau Muryokuso juga pastinya sulit untuk digunakan. Jika dipaksakan, maka non-penyihir akan terdesak dan terhimpit oleh penghalang lain di luar Muryokuso. Geto meyakini 99% Gojo tidak akan gegabah menggunakan Muryokuso. Geto berharap Jogo dan yang lainnya bisa bertahan setidaknya 20 menit untuk menghadapi Gojo. Setelah itu, sisanya adalah tugas Geto dan alam penjara yang maju. Kembali pada stasiun Shibuya, di mana Jogo tengah memanas-manasi Gojo dengan membakar salah seorang manusia di dekatnya. Roh kutukan cebol itu juga menilai bahwa Gojo sengaja mencari-cari alasan untuk menghindari serangan. Gojo pun mengakui bahwa dia agak terkejut dengan fakta amplifikasi domain. Namun demikian, kali ini dia benar-benar serius dengan melepaskan penutup matanya. Dia merasa diremehkan oleh para roh kutukan tingkat khusus yang berpikir bisa mengalahkannya dengan trik murahan seperti ini.